Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Ama, di channel Sejarah dan Budaya. Kali ini saya berada di pojok literasi bersama Kong Edi dan teman-teman dari UNED. Kita melakukan wawancara di tempat ini, yaitu tentang berkaitan dengan sejarah yang melatar belakangi bahwa tanggal 18 April 1746 itu merupakan hari jadi Kabupaten Probolinggo. Yang melatar belakangi itu apa saja, Kung? Oh ya, saya kenalkan dulu. Beliaunya adalah Kung Edi, pemerhati sejarah dari Bumi Banger dan pengelola pojok literasi di Jalan Cempaka nomor 10 Kota Probolinggo. Lalu saya sampaikan ya sebelumnya itu bahwasanya Probolinggo ini adalah tempat yang unik ya Pak ya, karena di situ Probolinggo sebagai perbatasan dalam hal ini masih Banger ya, perbatasan antara Belambangan dan Mataram. Dan pada waktu itu ketika di tahun-tahun 1711 tahun sampai tahun 1717 itu Banger, memang untuk warga lokal menyatakan itu Banger, namun untuk apa warga-warga luar negeri menyatakan itu ada yang menyebut Kaleba maupun Baleba. Kaleba mungkin dari Kali Banger ya, Baleba itu merupakan angin besar ya, angin besar atau ya mungkin dari angin gendin maksudnya. Jadi nah, ketika eh, Mataram itu berkonflik dengan VOC, yaitu ketika tahun 1740 sampai 1743 itu ketika ada pemberontakan Cina ya, itu Mataram terlibat dalam menyokong pemberontakan tersebut ya, dalam tanda kutip pemberontakan karena dianggap pemberontakan ya. Walaupun sebetulnya Mataram adalah negara yang berdaulat. Nah, di situ akhirnya pada tanggal 11 November 1743, karena pada waktu itu pemberontakan itu sudah diredam, akhirnya terjadilah perjanjian antara Mataram dengan Banger. Maksudnya Mataram dengan VOC. Nah, Banger yang waktu itu wilayah Mataram otomatis menjadi kekuasaan VOC. Pada waktu Pasuruan dari Pasuruan Kapten, nah, ya ke timur. Nah, untuk supaya di Banger itu ada pemerintahan ya versinya VOC, maka VOC pada waktu itu menunjuk Kiai Joyolono sebagai tumenggung di Banger, yang mana Kiai Joyolono ini dilantik pada tanggal 18 April 1746. Kapan hari jadi Kabupaten Probolinggo itu diangkatnya Joyo Lelono menjadi namanya apa? Bupati atau sudah Tumenggung? Oh, belum bupati. Nah, belum, masih Tumenggung. Ya, Tumenggung Joyolono ini dilantik pada tanggal 18 April 1746, yang mana kemudian mulailah pemerintahan Joyolono. Di situ ada data yang menyebutkan bahwasanya ketika Joyolono dilantik, maka dia membuat pusat pemerintahan itu di daerah Bonsari, yang yang waktu itu yang saat ini di Jalan Siaman itu tepatnya itu di sekitar ya atau mungkin di Hotel Paramita itu di situ. Betul. Dari sungai di situ kebetulan kenapa di situ karena Joyolono ini memikirkan ke strategisan nanti pemerintahannya, karena di situ ada pelabuhan pelabuhan Sungai Banger yang Kali Banger yang ada di sebelahnya itu ada pelabuhan, jadi pelabuhannya jadi seperti itu. Maka kalau waktu itu lebar, jadi Sungai Kali Banger ini sangat lebar sekali, memang pelabuhan dulunya terakhir sampai di Tambak Pasir atau Tambak Wedi yang ada di sekarang itu di sekitaran daerah Pasar Baru. Pasar Baru di situ. Jadi memang makanya akhirnya Jol Nono itu dari hari jadi Kabupaten Probolinggo diangkatnya Joyo Lelono.
Padahal waktu itu di wilayah Probolinggo sendiri, mungkin waktu itu belum Probolinggo ya, Kung. Banger ada pemerintahan juga kan yang ada di Tengger itu. Kenapa kok mengangkat Joyo Joyo ini Lelono? kan apa ya? Katakanlah juga dari apa ya, anaknya pejabat juga. Dari apa? Dari Kempun ini dia tuh apa? Golongan pejabat akhirnya Jakarta. Sedangkan kalau dengan katakan di Tengger yaitu di sana ada patung yang namanya Panembahan Semeru, memang dia sebagai tokoh, istilahnya tokoh yang ditokohkan di sana pemerintahan. Karena kalau diketahui bahwasanya ketika zaman Mataram sebelum dikuasai VOC memang sudah ada pemerintahan, sudah berjalan pemerintahan itu. Makanya kalau dulu itu ada pemerintahan yang namanya apa eh, Ronggo, ada yang namanya kemudian di bawahnya lagi ada Buju, ada macam-macam itu sebetulnya itu pemerintahan pada masa itu apa sistem pemerintahan Lalu pada masa itu. untuk masa kepemimpinan dari Joyo Lelono itu sampai tahun berapa, Kung? Dari 18 April 1746 dan Kapan berakhirnya Joyolono? Itu ketika Joyolono ini kan ketika jadi bupati ada apa istilahnya gesekan ya dengan Panembahan Semeru karena Panembahan Semeru itu terang ya walaupun Belanda itu mengakui sebagai dia itu sebagai pati tapi Panembahan Semeru tidak mengakui kekuasaan VOC. Dia tidak mau mengakui kekuasaan VOC dan tidak tunduk akhirnya diadu domba antara Panembahan Semeru dengan Joyolono. Akhirnya berhasil terbunuh. Joyolono berhasil terbunuh. Panembahan Semeru bisa terbunuh oleh Joyolono. Namun di akhir-akhir masa jabatannya itu dia tuh merasa menyesal. Nah, dan mulai itu juga dia istilahnya mulai disalahkan oleh Belanda sudah tidak disukai. Maka akhirnya tahun 1968 si Joyo Lelono ini istilahnya melepaskan jabatan ini kemudian dia istilahnya pergi mengembara. Makanya dia sebagai Joyo Lelono karena Lelono dia melakukan Lelono gitu loh Lelono gitu. Jadi ya itu sebagai apa maka kemudian VOC menunjuk Raden Tumenggung Joyonegoro untuk menggantikan beliau. untuk makam Joyolono katanya ada di Probolinggo ini. Posisinya itu ada di mana, Kung? Belakang Sinaterang di apa ini makam Sentono ya Sentono yang apa di belakang Sinar Terang itu ya gitu. Nah betul. Nah sedangkan apa nantinya setelah Joyo Lelono ini sudah wafat dan dimakamkan di sana ini masyarakat tetap menghormati dan sampai sekarang pun masih masih dihormati ya banyak apa peziarah yang ke sana gitu. Pertama kalau sudah mendekati pilek maupun pilkada ya, maupun ini dikeramatkan juga ini orang-orang yang nyalon-nyalon kepala desa biasanya juga sowan ke situ gitu. Atas penjelasannya tentang latar belakang hari jadi Kabupaten Probolinggo yang pada saat ini sudah berusia 278 tahun. Selamat kepada Kabupaten Kabupaten Probolinggo khususnya hari jadi ulang tahunnya yang 78 pada hari ini, hari Kamis ya 18 April 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.